Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rizky, dimana pada kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai golongan elit yang ada pada mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Kolonial yang diampu oleh Bapak dosen Nurdiansyah MPD. Golongan elit sudah ada semenjak dahulu yang disebut dengan golongan elit tradisional, yang merupakan orang-orang besar, priai yang belum terpengaruh pemikiran barat seperti kejawen dan Islam santri. Elit tradisional berasal dari keturunan raja, bangsawan atau priai yang memperoleh status kebangsawanannya dari garis keturunan. Golongan elit sendiri seperti yang kita tahu dahulunya itu berasal dari bangsawan-bangsawan kerajaan ataupun petinggi-petinggi agama yang dianggap memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding orang-orang biasa pada umumnya. Itulah mengapa mereka digolongkan kepada golongan elit sehingga memiliki posisi tertentu di masyarakat, tentunya pada masa penjajahan kolonial Belanda. Golongan elit baru. Golongan elit baru di Indonesia muncul setelah adanya kebijakan politik etis dan implementasi sistem pendidikan kolonial Belanda. Kebijakan politik etis sendiri itu seperti yang kita tahu lebih mengarah kepada peningkatan mutu pendidikan pada masa penjajahan Belanda, yang mana Belanda berusaha untuk menghilangkan ataupun mengatasi keterbatasan kebodohan yang ada di masyarakat pada masa penjajahannya dahulu. Lalu isi dari politik etis sendiri yaitu membentuk kaum-kaum terpelajar yang pada dasarnya itu memang dari masyarakat-masyarakat yang ada di Indonesia. Lalu golongan elit baru terbentuk pada masa sesudah kebijakan politik etis itu berlangsung, sehingga muncullah para kaum-kaum intelektual yang menjadi seorang golongan elit baru. Kemudian jenis golongan elit. Yang pertama itu golongan elit intelektual, yang mana semakin terdidik semakin tinggi status dan pengaruhnya dalam masyarakat. Pada zaman kolonial Belanda, golongan elit intelektual ini terbentuk dari kebijakan politik etis yang mana merupakan suatu sistem yang dibentuk Belanda untuk masyarakat terutama golongan-golongan bangsawan yang ingin mendidik anaknya untuk memiliki kemampuan intelektual yang lebih tinggi lagi. Lalu yang kedua itu adalah elit militer. Dengan adanya penjajahan Jepang dan adanya Perang Dunia Kedua antara blok Barat dan blok Sekutu, maka muncul rasa untuk mempertahankan negara Indonesia, sehingga pada zaman penjajahan dahulu, terlebih pada masa Perang Dunia Kedua, di mana penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang itu datang ke Indonesia, sehingga terbentuklah elit militer yang mana dipimpin oleh pahlawan-pahlawan Indonesia yang dipandang lebih tinggi derajatnya dibanding masyarakat pada umumnya, yang juga memiliki kinerja yang mulia, yaitu bertugas mengusir penjajah dari Nusantara. Lalu golongan elit baru dan juga golongan terpelajar. Golongan elit baru yang memegang kontribusi penting dalam pergerakan nasional Indonesia yaitu golongan terpelajar, yang berusaha untuk memperbaiki kehidupan masyarakat Indonesia di bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang sosial, dan dalam rangka memunculkan kesadaran nasional untuk berbangsa dan bernegara. Dan tujuan golongan elit baru yaitu memperoleh hak-hak layak hidup sebagai manusia yang bebas, manusia yang merdeka. Mereka bertujuan agar seluruh anak Indonesia dapat bersekolah. Mereka juga menuntut adanya kebebasan berpendapat. Golongan elit baru ini berkontribusi dan memegang hak penting, yaitu yang mana mereka ingin memajukan kaum-kaum terpelajar yang ada di Indonesia, dan dari kemajuan tersebut akan diraih perbaikan pada kehidupan masyarakat Indonesia baik dalam segala bidang. Jadi golongan elit baru serta golongan terpelajar ini
berusaha dalam memunculkan kesadaran nasional, berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia, dimana tujuannya agar lebih maju, berkehidupan yang lebih baik lagi, dan memperoleh hak-hak yang layak bagi kehidupan sebagai seorang manusia yang bebas. Lalu anak-anak Indonesia yang pada dasarnya di zaman penjajahan dahulu yaitu tidak mendapatkan pendidikan yang layak, maka dengan adanya golongan terpelajar ini mereka berkesempatan ataupun memiliki hak gitu untuk memberikan pengetahuan yang lebih dan pengetahuan dasar pada masa penjajahan kepada anak-anak yang ada di Indonesia, sehingga mereka tercukupi kebebasannya dalam memiliki ilmu dan berpendapat. Berikutnya, peran golongan elit mempunyai kedudukan penting dalam pergerakan nasional Indonesia. Dalam bidang pendidikan sendiri, golongan elit memiliki kedudukan yang mana mereka memajukan dan membentuk kaum-kaum intelektual yang mana pada masa penjajahan sangat berpengaruh besar terhadap memperoleh kemerdekaan Indonesia. Lalu pada bidang pendidikan sendiri juga memiliki pengaruh yang kuat terhadap kemajuan pengetahuan dan ilmu yang ada di Indonesia, dan pentingnya bagi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan yaitu untuk mengusir penjajah. Lalu dalam bidang ekonomi sendiri, golongan elit memiliki kedudukan yang mana mereka mampu mempengaruhi kondisi pasar pada masa penjajahan dahulu, sehingga Indonesia tidak selalu mengikuti aturan yang diterapkan oleh penjajahan Belanda dan sistem ekonomi Belanda yang diterapkan oleh Belanda itu sendiri. Lalu pada bidang sosial, golongan elit mempunyai kedudukan mengangkat derajat dan martabat yang mana ini diperoleh dari pendidikan-pendidikan yang dilakukan oleh golongan elit terpelajar, sehingga memperoleh kedudukan yang lebih tinggi di mata masyarakat kehidupan sosial yang ada di Indonesia. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai golongan elit pada kali ini. Semoga apa yang dijelaskan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.